Hanya dua orang yang di dunia ini yang tidak ada masalah. Yang pertama dia pun nama orang gila. Itu dia tidak masalah. Dia jalan-jalan mau pakai masker kok tidak, kok pakai baju kok tidak, kok dia jalan. Yang kedua dia pun nama orang mati. Orang kalau sudah mati ada masalah. Itu mau kasih pakai kacamata kok tidak kan tidak penting lagi. Dia sudah mati nah mau. Jadi tidak penting lagi orang kalau Kolose pasal 3 ayat yang ke-15 firman Tuhan berkata demikian, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Saya ulangi, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Saudara-saudara, kita bicara tentang damai sejahtera dan saya ingin mulai mengatakan kepada saudara sesuatu. Lao Tse, dia pernah bilang kepada murid-muridnya, bilang begini, ada 3 hal yang paling penting di dalam satu negara, yaitu tentara, makan minum, dan kepercayaan. Tentara, makan minum, dan kepercayaan. Terus dia punya murid-murid dan bilang, setuju Bapak. Lalu beliau bertanya, kira-kira dari 3 hal ini, tentara, makanan, dan kepercayaan, diminta untuk kasih kurang 1. Kamu mau kasih kurang yang mana? Kira-kira kalau minta kasih kurang 1, mau kasih kurang yang mana? Tentara kau, makan minum kau, kepercayaan. Tentara. Kenapa? Nanti bab Tuhan pemarah itu. Kasih kurang tentara. Ya betul. Kenapa kasih kurang tentara? Beliau tanya. Orang bilang begini. Asal kita hidup damai dengan semua orang. Asal kita jalankan politik yang baik. Tidak perlu tentara pun tidak apa-apa. Kira-kira begitu. Berarti tinggal 2. Yaitu kepercayaan dan makanan. Lantas beliau bilang begini. Coba sekarang kasih keluar 1 lagi. Kasih keluar 1. Kira-kira mau kasih keluar mana? Kasih keluar mana? Makanan kok kepercayaan? Kepercayaan kok makanan? Makanan kok kepercayaan? Kok kepercayaan akan makanan? Weh, memang ini serba sulit ini. Berani kasih keluar makanan dan mau makan kepercayaan. Banyak rumah tangga bakal lagi gara-gara itu. Belum makan lupa cinta itu. Ya, tapi kemudian beliau bilang begini, kasih keluar makanan. Murid-murid bilang begini, Bapak, kalau kita kasih hilang makanan, mau mati itu. Beliau bilang begini, yo, makanan banyak, tapi kalau tidak ada kepercayaan, mau jadi apa? Orang bisa hidup kaya raya, orang bisa hidup punya apapun. Tapi kalau tidak ada lagi kepercayaan, satu terhadap yang lain sudah tidak bisa saling percaya. Kita mau bikin apa? Saya tidak tahu Om Steph dan Mama ini sudah nikah berapa lama. Berapa lama Mama? 78, jadi 40 berapa? Oh ya, 40 sekian. Bayangkan kalau hidup kurang lebih 40 tahun sebagai suami istri tanpa kepercayaan. Kalau kepercayaan sudah tidak ada tuh, yang ada hanya curiga. Bukan saya curiga. Yang ada hanya kayu kudung dan parang. Apalagi kalau botol tinggal di bengkel, bosong mati. Bosong karena kunci Inggris itu. Ya saudara-saudara, memang ini hal yang serius sekali. Kenapa saudara-saudara? Karena memang kepercayaan itu sangat penting dalam membangun kehidupan bersama dan seterusnya. Saudara-saudara, kenapa dunia ini kacau? Dunia ini kacau lebih kepada 2 hal. Banyak alasan, tapi kemudian menjurus kepada 2 hal. Yaitu, pertama, dunia kacau ini karena orang-orang yang punya visi perdamaian itu terlalu sedikit. Yang punya mimpi untuk berdamai itu terlalu sedikit. Sejarah mencatat ada Mahatma Gandhi, Martin Luther King, 1-2 orang lain, tapi belum berapa orang. Masyarakat di dunia ini ada kira-kira 7 miliar orang, dan kalau orang-orang yang punya visi perdamaian terlalu sedikit,
sulit untuk memberi pengaruh kepada dunia yang sudah sangat luas dengan banyak orang ini. Yang kedua, atau kira-kira yang pertama, kalau kita mau dunia ini damai, maka mestinya kita semua jadi orang-orang yang punya visi, membawa visi perdamaian, supaya jadi damai. Kedua, dunia ini kacau disebabkan karena tulisan-tulisan, literatur tentang perang, itu jumlahnya lebih banyak dari literatur tentang perdamaian. Berita-berita tentang kekacauan itu jauh lebih banyak dari berita-berita tentang damai. Jadi mana-mana tuh orang hanya lihat yang kacau, dengar yang kacau, nonton yang kacau. Ibadah seperti ini, menurut saudara baik atau tidak? Baik. Pertanyaannya adalah berapa banyak orang ikuti? 100, 200, tinggi-tinggi ada 700. Nanti besok-besok duduk-duduk putar. Tapi coba kalau ini malam ada suami satu tampeleng depu istri di strata A. Ada yang siaran langsung. Kira-kira ya nonton sedikit kok banyak. Terlalu banyak. Bahkan sampai Amerika juga ikut. Tulisan-tulisan yang penuh dengan kasih. Tulisan-tulisan yang saudara bikin status pakai firman Tuhan itu. Yang saudara kutip langsung itu. Baik atau tidak? Baik. Pertanyaannya berapa banyak orang komentar. Berapa banyak orang baca. Sedikit. Tapi coba kalau ada status yang bilang. Kawan rasa saudara. Saudara rasa setan. Itu berapa banyak yang baca? Banyak. Pokoknya kalau berita yang apa tuh, apalagi kalau yang bikin status itu dia tambah, dia bilang begini, manusia sekarang ini muka sama ke iblis saja. Lama-lama beta sumara. Itu coba baca depu komen di bawah. Komentar banyak. Separuh bilang injak, separuh bilang banting. Jadi kita ini lebih banyak melihat, membaca, menonton hal-hal yang kacau. Akhirnya kalau tiap hari hanya diisi di sini kacau, ya kacau, tidak damai. Tapi kalau kita isi damai, ya damai. Kalau saya ketemu Nando di jalan, kami dua tidak bertogor. Terus saya pikir, kok dia siapa? Terus Nando juga pikir, kok dia siapa? Kira-kira kita bisa berdamai kok tidak? Tidak bisa. Tapi kalau kami dua tidak bertogor, terus beta pikir begini. Beta salah apa sampai Nando sonet togor beta Nando juga pikir, aduh beta salah apa kok Pak Pendeta son togor. Kira-kira kita bisa berdamai kok tidak? Bisa. Kenapa? Karena dua-dua rasa salah. Dunia ini kacau karena semua mau rasa benar nah. Yang salah dia bikin diri ke benar. Apalagi kalau benar. Wih, rusak ini dunia. Jadi saudara-saudara, dunia ini kacau karena begitu. Karena itu malam hari ini saya membaca bagian ini untuk kita renungkan hal-hal yang menarik saudara-saudara tentang damai sejahtera. Saya catat beberapa hal di sini. Saudara-saudara, damai sejahtera itu adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi dunia dan umat manusia. Itu dia nama damai sejahtera. Segala sesuatu yang mendatangkan sukacita, mendatangkan kebaikan bagi dunia dan umat manusia, nah itu sudah damai sejahtera. Saudara boleh bekerja sebagai apa saja. Saudara boleh melakukan apa saja. Asal dia mendatangkan kebaikan bagi dunia dan umat manusia, oh itu sudah. Dia pun nama damai sejahtera. Sebab kenapa? Ada banyak orang tidak mengerjakan yang baik-baik dan mendatangkan yang kebaikan. Banyak orang kerja itu bikin rusak tambah dunia. Kalau saudara urus bunga, saya rasa itu begitu. Urus bunga untuk mendatangkan, dudu ini, lihat bunga dong begini nih ke hati senang. Soalnya lama kita bilang, bisa bawa pot kok. Pokoknya kalau kita sulia bunga bagus tuh soalnya lama ke proposal sampai itu. Untuk permintaan 1 pot. Jadi kalau lihat yang bagus-bagus itu kan mantap itu. Nah saudara-saudara, yang mendatangkan kebaikan bagi dunia dan umat manusia itu damai sejahtera. Saudara-saudara,
Damai sejahtera Kristus itu yang luar biasa. Kenapa? Damai sejahtera Kristus itu yang membuat orang Yahudi dan orang Yunani bisa bersatu. Padahal dari segi latar belakangnya, mereka sulit untuk bersatu. Masing-masing dengan dia punya budaya dan latar belakang yang merasa baik sekali. Mereka sangat aman. Tapi hanya di dalam Kristus itu mereka bisa bersatu. Di kalangan murid-murid Yesus Kristus ada dua orang yang sulit bersatu kalau tidak di luar Yesus. Kalau di luar Yesus. Pertama, Matius pemungut cukai. Orang Yahudi paling tidak suka pemungut cukai dong. Karena Roma taksir satu tempat punya pendapatan, terus dong ke lelang. Siapa yang mau pipungut? Nanti dong pi ambil dari situ, kemudian dong makan dari itu, padahal pajak sangat besar. Terus dong kasih di Roma separuh. Orang paling tidak suka manusia. Itu Matius pemungut cukai. Ada murid satu, Simon orang Selot. Itu seorang partai politik, di partai politik Selot, yang tidak suka pada penindasan, termasuk kepada ini pemungut cukai. Bayangkan kalau satu tukang pungut dan satu mau bunuh kasih mati dia. Kalau orang dua ketemu di luar Tuhan Yesus, dan dua sudah bunuh dari itu hari. Tapi untunglah memang di dalam Tuhan Yesus itu bisa bersatu, bisa damai. Karena damai sejahtera Kristus membuat dua yang sangat berseberangan ini bisa bersatu. Jadi kalau Kristus tinggal di dalam kita rumah tuh itu baik. Itu terlalu baik sekali. Damai sejahtera ada. Karena itu Tuhan Yesus jangan hanya jadi jalan, tapi sekaligus menjadi tujuan dalam kita hidup. Kalau Tuhan hanya jalan, misalnya saya mau datang di Oeba, kan Niko jalan tadi toh. Waktu saya sudah sampai di ini rumah, sudah di dalam ini rumah, jalan itu masih penting ke tidak? Sudah penting. Harus dia sekaligus menjadi tujuan. Dia tinggal di dalam kita rumah. Itu baru luar biasa. Biasanya kalau ada orang di kita rumah itu kita bikin tindakan kita hati sekali. Sebagai pendeta ini kalau kita kunjung di rumah jemaat, biar dong ada bakalai, bapuku, batarea, bakisu, bagar. Yang tidak tahu bakisu itu artinya apa lah? Bacubit. Itu kalau pendeta sampai bilang salam, tiba-tiba dong dua damai. Tiba-tiba sah dong dua damai. Shalom Bapak do. Shalom Bapak, mari mari. Itu dong panggil. Itu kalau pendeta ada di dong rumah itu dong pumba sayang. Dong pun cara bapang itu indah sekali. Mami, mamski. Nah, gitu. Kadang-kadang tanya ayang, suma amko. Itu kalau baru pendeta yang ada. Padahal kalau pendeta sone ada dong pun cara panggil tuh mengerikan. Woi. Ceke, kalau di Kupang tuh pakai ceke muntah darah. Jadi memang kalau ada Tuhan di dalam kita rumah tangga tuh, dalam kita hidup tuh damai sejahtera penuh. Amin kok. Jadi bukan soal kelebihan barang-barang, tapi Tuhan ada kok tidak. Itu paling penting. Sebab kalau Tuhan ada tinggal sama-sama dengan di kita rumah, setiap kali suami angkat tangan mau tampelin dia pu istri, dia pu suami bilang, untung baik Tuhan ada. Kalau tidak lu rata dan tembok lagi. Tuhan ada nih. Ya, kan Tuhan ada. Aman toh. Setiap kali istri terlalu tak ceki dan mau maki dia pu suami. Dia, untung baik Tuhan ada di rumah. Kalau sana cuma maki seluruh. Kira-kira begitu. Jadi kalau Tuhan ada di dalam kita. Wah itu luar biasa. Tinggal bersama-sama kita. Damai sejahtera Kristus memungkinkan itu terjadi. Saudara-saudara, damai sejahtera Kristus dinobatkan sebagai pengambilan keputusan tertinggi untuk mengatur dan memerintah supaya kehidupan kita menjadi normal dan dapat dicontohi. Ya kalau damai sejahtera Kristus itu kita taruh sebagai yang paling tinggi setiap kali kita mengambil keputusan. Yang tadi damai sejahtera artinya segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi dunia dan umat manusia. Kalau itu menjadi keputusan paling tinggi, aman. Dunia ini kan ada masalah. Saudara ada masalah atau tidak? Ini biar tidak usah omong, saya tahu. Ini muka masalah semua. Masalah itu ialah kesenjangan antara kita harapan dan kenyataan.
Harapan begini, kenyataan begini. Masalah terus. Tapi kalau damai sejahtera Yesus itu ada, itu luar biasa. Saudara-saudara, karena itu saudara-saudara, harapan dari damai sejahtera itu sesungguhnya ringan. Supaya dunia ini penuh dengan damai sejahtera, maka saya kira sejumlah hal ini menjadi penting. Kita mesti bertanggung jawab. Catatan paling pertama itu tanggung jawab. Orang kalau tidak bertanggung jawab itu sulit mendatangkan damai sejahtera. Tanggung jawab itu kelasnya lebih tinggi dari kewajiban. Jangan lakukan sesuatu sekedar hanya kewajiban. Kalau dia menaruh tanggung jawab di atasnya, wah itu luar biasa. Ini beta bercerita di mana-mana. Beta kenal satu koster di Sabu, dia pun nama Amaju. Amaju punya 1 istri dan 5 orang anak. Ibu Pendeta Antoneta pun koster waktu itu. Satu saat duduk dengan dia pun istri anak dong semua, terus beta tanya, Ama, iris tuak susah kok tidak? Dia bilang susah Bapak. Coba gambarkan dia pun susah. Bapak, kita naik pohon tuak itu jam 2 pagi. Kita turun jam 7 pagi. Karena pohon banyak, kita tidak mungkin naik dari satu pohon, turun kembali dari itu pohon, berpindah ke pohon sebelah. Itu buang waktu, buang tenaga. Jadi kita sambung memang dia pun daun, kau langkah di sebelah. Itu risiko jatuh Bapak. Dia punya pisau terlalu tajam lagi, kadang-kadang melukai kita pun tangan. Mayangnya terlalu keras lagi. Belum lagi kalau ada tokek di atas. Terus beta bilang begini, kalau lu tahu iris tuak susah begitu, siapa suruh lu mau iris tuak? Dia lihat kepada dia punya istri dan 5 orang anak, dia bilang, Dia tunjuk saya pakai dia pun bibir, Baru dia bilang, nanti dong makan apa Bapak? Baru beta mengerti. Dia naik pohon tuak jam 7 pagi, turun jam 7 pagi. Resiko jatuh atau terluka. Dia melakukan itu bukan karena kewajiban. Tapi apa? Tanggung jawab. Masih banyak kita nih hanya melakukan kewajiban, bukan tanggung jawab. Termasuk kita pun anak sekolah dong. Termasuk dong 2 yang dias motor. Dong sekolah itu hanya untuk kewajiban. Dong sekolah dari rumah ini dong hanya pasang itu kamera. Dong duduk begini mah. Itu hari beta lihat memang. Termasuk Tata itu. Beta lihat dia pagi itu. Saudara-saudara. Menjalankan sesuatu dengan kewajiban itu beda dengan apa? Tanggung jawab. Mau mendatangkan damai sejahtera. Itu tanggung jawab. Bukan kewajiban. Nah, kadang-kadang saudara, kalau kewajiban itu kadang-kadang kita bisa karmana kok. Kalau tanggung jawab itu semua normal, enak, tanpa dipaksa. Kalau kewajiban tuh, aduh, kapan malam kami pelayanan, malam minggu itu kami pelayanan. Sadar Soe datang, langsung pelayanan di Sion Loti. Terus beta bilang, Nando, lu pulang duluan, siap ini alat kita mau siaran. Nando lari datang cepat-cepat belin dia pun bel Magda Doto sa bel rumah. Neng nong, neng nong, neng nong. Aduh, Ibu Pendeta keluar bilang, kenapa? Ini Bapak bilang mau siap memang alat kok mau siaran. Ibu, tadi kalau bukan itu saya coba kelai dia. Ya saudara memang menjalankan sesuatu dan tanggung jawab itu beda dengan kewajiban. Karena itu harus, kalau mau mendatangkan damai sejahtera, mesti dengan tanggung jawab. Harapan yang kedua saudara-saudara dari damai sejahtera itu adalah memahami masalah. Dunia ini ada masalah. Manusia itu punya masalah. Orang-orang yang ada dekat yang kita pun punya masalah. Tapi memahami masalah itu kategori wajib. Ada orang yang dia marah-marah, tapi dia tidak tahu dia marah apa. Lu kenapa? Beta marah nih Bapak. Lu marah siapa? Tahu, pokoknya beta marah. Nah, kalau hanya sekedar marah-marah, itu tidak bisa. Mesti paham. Kenapa? Karena ada marah yang sebenarnya tidak pas dengan kita pu hidup. Bayangkan kadang-kadang dulu Rossi itu dengan Marquez itu dong dua tidak kenal kita. Tapi dong lari di sana kita yang marah di sini nih bayang. Wah di sini juga ada kok. Tapi beta Rossi, beta Ampano. Ya. Tapi ada yang Marquez menyamar jadi Rossi. Nah ini. Itu siapa? Ronaldo dengan Messi itu tidak kenal kita tuh.
Tapi dong dua yang main bola di sana, aduh kita yang bapak kalai sampai ada suami istri malam tidur tuh balik belakang hanya karena Ronaldo de Messi. Saya bilang itu hari Ronaldo de Messi yang kamu dua pun bapak saksi. Memang kita pun dunia ini harus berubah sedikit. Jadi paham dulu terhadap masalah. Sebab mau mendatangkan damai sejahtera tanpa memahami masalah, menyelesaikannya mau macam karmana, tidak bisa. Ketiga, kita butuh terbuka dan komunikatif. Kalau mau datangkan damai sejahtera Kristus mau tinggal dalam kita tuh, kita butuh terbuka dan komunikatif. Banyak keluarga itu dong tidak terbuka. Ini suami dong, ini dong marah sesuatu untuk dong pu istri dong diam sa. Bapak marah kok, kan? Makan kok, Padahal dia tak cek. Be omong ini nih sebenarnya untuk istri-istri doang. Banyak istri dong marah-marah sebenarnya, tapi dong sana ungkap keluar. Banyak istri itu dong pi di mana? Dong pi salon. Dong superbaiki dong pung rambut. Dorong sudah taruh susu beruang di dong pung muka. Terus dong mau pulang datang ini. Dong sumandi habis dong jalan ikut suami pung muka pidatang. Kan dong pung kepentingan tuh. Bapak puji ame kita sedikit kok. Kau mau pisuruh siapa puji kalau bukan suami. Mam tua main lewat pidatang bab tua tidak omong bab tua. Kesetrika rusak saya bilang. Nah ini makanya apa ya, terbukalah begitu supaya baik. Nah kita nih mau apa-apa hanya tertutup sah, tidak omong. Nah siapa yang ada karunia kau tahu kita puisi hati. Karena itu memang yang paling baik itu adalah kita buka hati, omong. Sambil minum teh baru kata om, bapak beta sone suka lihat bapak pakai itu celana. Celana apa yang bapak pakai legging tuh beta sone suka. Ya kira-kira begitu. Jadi terbuka tuh pak. Jadi saudara-saudara kalau kita tidak kalau kita tidak komunikatif susah. Nah kita hidup di satu zaman di mana ini anak kecil loh, ini pengaruh kita. Kita hidup di satu zaman di mana orang lebih gampang tersenyum di depan kamera daripada senyum dengan dia pun saudara sendiri. Dia gampang sekali senyum di depan kamera, tapi senyum dengan keluarga, saudara, suami, istri, bapak mantu, mamantu, susah. Tapi kalau di kamera dia datang langsung. Itu cepat sekali. Tapi dulu dan keluarga dia muka asam. Betul kok? Di sini ada. Itu yang paham apa? Oh, pasti yang baju biru itu. Nah, saudara-saudara. Jadi apa ya? Terbuka. Itu mau mendatangkan damai sejahtera. Beta catat agak banyak nih, tidak apa-apa tapi itu biar jadi poin-poin untuk damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu bukan soal sebuah keadaan tanpa perang, tapi pengelolaan terhadap masalah sebenarnya. Kan kita semua ada masalah. Hanya dua orang yang di dunia ini yang tidak ada masalah. Yang pertama dia pun nama orang gila. Itu dia tidak masalah. Dia jalan-jalan mau pakai masker kok tidak, kok pakai baju kok tidak, kok dia jalan. Yang kedua dia pun nama orang mati. Orang kalau sudah mati ada masalah. Itu mau kasih pakai kacamata kok tidak kan tidak penting lagi dia sudah mati mau. Jadi tidak penting lagi orang kalau sudah mati. Nah kalau saudara bukan salah satu dari itu dua, pasti saudara punya masalah. Amin toh. Nah pengelolaan untuk mendatangkan damai sejahtera ini yang serius. Berikut, supaya mendatangkan damai sejahtera itu mesti ada tenggang rasa. Tenggang rasa tuh jangan terlalu pikir hal jauh-jauh. Beta pernah tinggal di kos. Bottom pun kos itu badeka mamati. Ada yang dia pun belakang kita pumuka. Kita pumuka dong pun samping. Banyak. Itu tuh pagi-pagi hari itu kita kerusuhan.
Separuh ada makan, separuh ada minum kopi, separuh ada sakit. Kalau separuh pusikat gigi tuh barat. Wow. Wih ini. Wih bos sikat gigi makasihan yang sebelah tuh ada makan bubur sun karena sakit. Kalau kamu tambah. Hei, ya tenggang rasa sedikit toh. Bajaga, amin kok. Di sekitar Webas ini juga ada kok tidak. Ya, saudara-saudara memang tenggang rasa ini juga hal yang penting. Kalau mau damai sejahtera, bayangkan kalau misalnya saudara yang sakit kok ada masa makan pisang ulik ini, baru ada yang di sebelah bilang, wah, saudara ada damai sejahtera. Dan saudara-saudara, tenggang rasa itu penting. Amin kok. Kalau mau datangkan damai sejahtera. Anak-anak dong juga. Tenggang rasa sedikit dari orang tua. Orang tua ini pusing dengan kamu paket data itu. Tenggang rasa sedikit dari orang. Hei, orang tua itu sampai omong, anak, yang penting kamu mau sekolah tinggi, biar kami ikat perut itu tidak apa-apa. Orang tua kalau sampai omong ikat perut itu bukan berarti dia mau pakai stagen. Tapi itu dong utang untuk kamu sekolah itu. Sudah dengar? Nah, ini anak dong ini lama-lama bekas masuk kampung foto di berkat malam ini. Iya. Saudara-saudara, ini hal penting ini. Amin kok? Berikut. Damai sejahtera itu sesungguhnya membuat kita yang berbeda pendapat mesti bisa bersatu. Bersatu itu bukan berarti seragam. Seragam itu yang satu merah, satu putih. Bukan takut siapa deh seragam. Beta kadang-kadang lihat di pesta-pesta kalau suami istri datang masuk pakai baju seragam baru sengaja angkat-angkat tangan begini. Bet dalam hati, betulkah don dua begitu? Baju seragam itu tidak menentukan kita punya kesatuan hati. Ada di sini yang biasa pergi pesta pakai baju seragam. Jangan sebut dia pufam. Ya saudara-saudara, damai sejahtera bukan seragam. Kesatuan itu bukan seragam. Kesatuan itu bukan karena keterikatan. Ini ikatan keluarga asal Maluku, keluarga Timor, pot. Bukan. Kenapa? Coba bayangkan kalau ame kucing satu, ini anjing satu baru ikat don 20 ekor. Wah itu bahaya. Karena itu damai sejahtera kesatuan bukan karena kita terikat. Tapi yang dimaksud dengan kesatuan adalah pengelolaan terhadap perbedaan. Berbeda-beda tapi kita tetap satu. Nah, itu yang kesatuan. Amin kok? Nah, itu yang penting. Bayangkan kalau kita suami istri baru nikah, istri suka makan acar, taruh cuka. Suami cium bau cuka suami semua mati. Nah, kita akan hidup bersama-sama. Masa kok hanya acar bawa masalah kasih dua? Masa? Karena itu tidak boleh makan acar bapak supaya jangan makan saja. Dia cara adalah mama bikin acar, habis itu WA bapak kasih tahu. Bapak, kalau bapak pulang bapak berdiri tahan di luar kan beta ada makan acar. Tambah hari bapak maju 2 langkah 3 langkah. Terakhir 1 bulan baru tua masuk rumah gara-gara acar. Tapi segala sesuatu itu sesungguhnya bisa diatur. Bisa diatur. Kok ini kita dan kita jadi? Sesungguhnya bisa. Amin kok? Begitu kira-kira. Yang berikut. Mestinya kita setia dan jujur. Kalau mau ada damai sejahtera itu setia. Setiap tikungan ada kejujuran. Setia Yang dimaksud setia itu apa Setia itu artinya tetap
berpegang pada janji sekalipun kita dalam situasi yang tidak mungkin. Itu setia dia. Tetap pada jalan. Itu setia. Setia itu berarti tetap pada jalan. Ada masalah, ada pertengkaran, ada banyak hal yang menjadi godaan, tapi setia menempatkan kita pada track yang sebenarnya. Dan mestinya saudara-saudara, kita juga jujur. Jujur itu sesuatu yang penting sekali. Jujur itu menyakitkan, tapi lebih baik jujur. Jujur. Tapi jangan kesempatan mau jujur, kita jujur-jujur sah. Jujur kacang hijau. Bubur. Jadi jujur itu penting. Mari kita lihat selanjutnya. Damai sejahtera itu juga dimulai bisa terjadi dalam rumah kita. Damai sejahtera Kristus. Kalau kita saling menghargai satu dari lain. Menghargai itu bagian dari mengasihi. Kasih itu di dalamnya ada menghargai. Kalau saya mengasihi seseorang, itu karena apa? Karena ada gambar dan rupa Allah di dalam dia hidup. Makanya saya menghargai dia. Bukan karena dia punya jabatan, bukan karena dia umur lebih, bukan. Ada gambar dan rupa Allah dalam dirinya membuat saya mesti menghargai dia. Nah kita nih yang karena jabatan kita bisa tidak menghargai orang. Saya lihat kalau acara-acara kenegaraan itu, dong kalau bawa sambutan, Bapak Gubernur, Kepala Daerah, Nusa Tenggara Timur yang kami hormati, Bapak Ibu Guru yang kami hormati, Bapak Ibu Pendeta yang kami kasih. Itu tidak tahu dong hormat betul kok tidak. Tapi pagi-pagi kalau penjual ikan lewat, dong pun cara panggil ngeri. Dong panggil bilang apa? Ikan. Penjual ayam dong panggil bilang ayam. Penjual tomat dong panggil bilang. Penjual kacang dong panggil bilang. Itu orang dong ada nama kok tidak? Ada. Nah kenapa panggil dong kacang? Nah kita nih menghargai orang. Jadi mulai besok kalau mau beli sayur, perkenalan dulu dengan itu orang yang jual sayur. Supaya bila minta maaf tante, nama siapa? Kalau san kasih nama beta san jadi beli. Pas kasih nama bilang te orute kastur harga saja. Nah itu sudah salah itu. Kenal itu bukan. Ya. Yo. Sinto Marito Pasaribu kebanyakan tertawa. Aduh, itu baik itu. Sehat itu. Bayangkan kalau suami dan istri tidak pernah tertawa. Dan dua hanya pe mata saja. Itu susah itu tidak bahagia itu. Hormat. Selanjutnya. Damai sejahtera itu saudara-saudara, harapannya adalah kalau itu damai sejahtera itu, kita bisa menetralisasikan sebuah keadaan yang rumit. Sebuah persoalan yang rumit itu kita bikin netral, itu damai sejahtera. Kan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Itu salah satu ciri dari orang pintar. Orang pintar itu barang susah dia bikin gampang. Biasa orang bodoh itu yang barang ada gampang-gampang dia bikin susah tambah. Suami dan istri mana yang tidak pernah bertengkar? Coba kasih tahu saya. Nah, kotong dua bertengkar. Ini mestinya yang paling gampang ada. Karena kotong dua sama istri, kotong dua bawa mbak itu. Ada marah. Jangan om beta Tapi yang penting bawa langsung. Ini dong dua ada tidur sama-sama. Mbak balik belakang ber-WA bilang, Mama kapan nak kasih tahu? Tuh kalau kamu dua bawa langsung, kenapa bikin susah? Ini jaringan ini kadang-kadang dia putar sampai di Ampang Utara baru dia kembali. Nah kok kasih tahu langsung sah? Di sini juga ada. Ya saudara-saudara, jadi supaya mendatangkan damai sejahtera tuh kita berusaha untuk menetralisasikan sebuah keadaan yang rumit toh. Win hotman dan panjang ya besok baru bersambung Tante bilang kalau kas turun harga nata usah sa perkenalan sa. Ibu Shirley itu di Jakarta begitu kah? Ya, hormat Ibu Shirley Oke, lanjut. Harapan di mana damai sejahtera itu mesti ada.
menikmati sebuah kepuasan. Apa ya? Menikmati kepuasan itu yang dimaksud begini. Manusia itu harus sampai di satu saat di mana saya ingin menggambar kepuasan itu sebagai sebuah rasa syukur tentang sesuatu. Bayangkan kalau kita alasan mau cari uang, cari uang sampai tidak pernah ingat berhenti. Separuh orang masih sempat ganti pakaian dinas, dia tidak pernah ganti. Hanya karena alasan sibuk saya ini. Aku istirahat sedikit, nah kenapa Itu juga penting itu. Amin kok. Jadi bersyukur itu tanda kita puas. Karena hati manusia ini lebih besar dari isi dunia. Jadi ini segala isi dunia ini isi di hati manusia itu nanti kurang. Nah yang bisa tutupi itu hanya satu saja, bersyukur. Itu baru kita bisa puasin. Kalau kita ini kan ditarik, misalnya beli HP. Itu hari kan HP pertama itu yang dia pembunyi bilang tidit 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 tidit, yang besar sama kayak pisang tembaga itu. Itu karena dia kira radio besar satu yang kita bawa. Nanti dalam perjalanan kita hanya bilang begini, pokoknya yang penting ada HP. Nanti ketika orang lain sudah beli HP, kita mulai bilang, ini HP ini tertahu kenapa kok? Kenapa ini dia mesti baru lah, betul kok? Di sini juga ada. Dia ibu-ibu kok bapak-bapak? Ibu-ibu? Dia pakai baju warna? Woi, ini hati-hati. Nah, saudara-saudara, memang kita mesti bersyukur, Nah, ini penting. Saudara-saudara, bayangkan kalau kita tidak pernah puas dengan segala sesuatu. Puas tuh penting. Satu saat, raja panggil ame 2 orang. Raja bilang, kamu mau tanah kok? Yo. Oke. Kalau kamu mau tanah, sekarang dia luas tergantung kamu, sah. Besok pagi jam 6, beta akan lepas kamu 2 jalan. Sejauh mana kamu dapat itu tanah, waktu bosan pulang sampai di sini, itu sudah luas tanah yang kamu dapat. Tapi ingat, jam 5 tepat bosan mesti sampai di sini. Jam 5 sore pas sampai di sini. Dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Woi. Orang pertama dia bangun itu dia jalan sah. Dia jalan. Dia rasa, oh cukup. Dia balik. Karena memperhitungkan jam 5 sore. Sampai pas. Seluas itu yang dia dapat. Orang kedua ini kan dia mau dapat luas ini. Dia sone jalan. Dia lari sah. Dia lari. Wah betul-betul dia sudah dapat jarak jauh nih. Dia ingat. Jam 5 mesti sudah sampai di sini. Dia balik. Paksa lari. Karena supaksa akhirnya jatuh. Mati. Jangan mati. Nanti betul. Jatuh. Jam lewat dari jam 5. Sah kok tidak? Tidak sah. Dia tidak dapat. Kenapa? Karena hati yang mau terlalu dapat banyak. Mau rau buang semua. Akhirnya tidak bisa. Mau ke mana? Bersyukurlah toh. Bersyukur. Adik-adik, anak-anak, istri-istri, suami-suami, bersyukur. Kemarin dong kasih tahu saya, ada orang satu di Bapak, dia ganteng sekali. Tapi dia belum nikah, benar. Untuk apa? Saya biar begini, saya sunikah. Saya bersyukur, saya ada istri. Dia ganteng-ganteng, dia sudah ada. Dia mau cari sampai kapan lagi. Saya bersyukur. Kita bu istri mau bentuk seperti apa? Syukuri. Itu kita. Kita bersyukur. Tidak. Jadi maksudnya begini. Dia pun soal bukan apa-apa. Tapi maksudnya bersyukur itu penting toh. Sebentar pulang kita kena berkelahi lagi. Ya saudara-saudara, mensyukuri toh sesuatu toh. Amin kok. Orang tua ke Bapak Stef ini ajar kita.
Bosong makan daging ayam tiap hari, tapi kalau tidak dengan syukur, dia tidak jadi darah daging. Bosong biar makan hanya daun pepaya, minum air hangat, tapi dengan syukur, cocok gumuk. Karena hati yang berlimpah dan syukur. Untuk apa kita makan yang bagus-bagus, mewah, mahal-mahal, tapi hati tidak bersyukur? Susah itu. Terakhir, sholat. Harus tidur. Dokter sekarang larang kalau sudah tidak tidur malam. Kenapa tidak tidur malam? Oke, terakhir. Nanti besok saya sambung khotbah. Kasih ingat saya, besok saya sambung. Soal damai sejahtera, karena banyak orang ini sulit untuk damai sejahtera. Karena damai sejahtera persoalan di dalam, bukan soal apa yang kelihatan di luar, yang kita lihat dan bisa disentuh di luar. Dia soal dari dalam. Nah, terakhir untuk hari ini, harapan dari damai sejahtera itu adalah supaya damai sejahtera itu ada, damai sejahtera Kristus itu ada adalah kalau kita sabar dan tekun. Sabar. Orang sabar itu disayang Tuhan. Sabar itu kita mau berproses. Sabar itu kita mau menerima. Orang sabar itu dia menanti-nanti. Orang sabar itu. Tapi sabar itu ada dua hal. Sabar itu bukan sekedar menunggu waktu selesai. Misalnya, kita pergi di bandara, terus dia bilang, pesawat delay. Berapa jam? 2 jam. Sudah, main HP kau tunggu 2 jam. Itu bukan sabar. Yang dimaksud dengan kesabaran adalah tetap di dalam kesetiaan. Tetap di dalam proses. Sekalipun itu keadaan itu tidak baik. Itu yang dia nama sabar. Ini nasihat Paulus terhadap jemaat-jemaat tentang kesabaran. Dia bilang, tentang anak-anak. Dia bilang, hai anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kenapa? Ina, ada bilang apa tuh? Bapak, bagaimana cara menyikapi orang yang kita hargai, tapi orang tersebut tidak menghargai kita? Nah, ini pertanyaan ini baik, tapi saya mau kasih saudara. Bagaimana menyikapi orang yang kita hargai dia, tapi dia tidak hargai kita? Saya ingin sampaikan kepada saudara begini. Dengar baik-baik, juga kita semua. Ketika kita menghargai seseorang, kita hormat pada seseorang, jangan taruh harapan dia menghargai kita. Jangan. Itu dia nama pamrih itu. Sepertinya saya hormat lu supaya lu hormat saya. Tidak usah. Nanti kita akan kecewa. Berharap pada manusia itu berharap pada kekecewaan. Jadi kalau kita mau hormat dia, hormat saja. Karena Tuhan ajar kita berilah. Memberi. Lepaskan saja. Kalau kita berharap, kalau kita menghargai dia, dia harus menghargai kita. Wih, susah. Karena misalnya saya hargai orang tua satu. Saya ketemu dia ini, saya boleh tondok begini. Hormatin. Ternyata dia tidak balas saya. Saya jengkel. Jengkel 14 tahun baru saya tahu. Ternyata mam tua rabun. Waktu saya hormat dia tidak lihat saya. Nah coba, kita sudah terlanjur jadi. Ada banyak alasan bisa membuat orang tidak membalas kita punya hormat. Karena itu sudah. Mungkin juga dia lagi emosi dan dia pembab mantu. Mungkin juga dia lagi apa. Jadi akhirnya, kau lihat maaf ini tidak semua. Tapi ada 1-2 guru itu. Ketika dong ada marah di rumah. Dong pi sekolah kok anak dong. Jadi ada. Makanya ketika satu saat itu Pak Guru ada baik-baik. Ananda bilang, mungkin roh ada baik ini ya. Roh ada baik. Jadi ada hal ini. Ada manusia ini yang kadang-kadang kalau dia punya mood ada bagus. Kita belum togor dia. Salam. Selamat pagi. Salam. Itu kalau dia ada enak-enak itu. Tapi kalau dia tidak enak-enak. Pas dia datang kok kita bilang, salam. Lu salam apa? Lu. Wih, berat itu. Jadi, Ibu Ina, jangan berharap orang membalas kembali. Lepaskan saja.
Kalau kita hargai dong lepas. Dong mau hargai kita kok tidak nak. Kasih tinggal. Yang penting kita tuh hormat sendong. Hargai sendong. Apa lagi? Agustina Kore. Mbak Pendeta bagaimana menghadapi orang yang tidak mau ditegur. Tidak mau dengar teguran supaya damai sejati itu bisa dimiliki. Saya mau kasih tahu kita bahwa begini. Orang mungkin bisa mendengar. Tapi belum tentu bisa merubah diri. Saudara jangan pernah berharap bahwa kita dapat merubah orang lain. Jangan. Jangan. Kenapa? Yang bisa rubah orang itu Roh Kudus. Kita hanya bisa tegur. Tapi kita tidak bisa merubah dia. Ada satu pertanyaan dari satu orang di gereja satu di Kupang waktu kami PA. Dia bilang, Pak Pendeta, saya ini pekerjaan hari-hari polisi. Di gereja saya penatua. Tempat di mana saya melayani itu Pak, itu ada judi, ada miras di situ. Jadi dari dua-dua sisi, baik sebagai penegak hukum maupun sebagai penatua, saya sangat terganggu Bapak. Aduh, kenapa begini? Jadi saya agak senyum waktu dengar itu. Terus dia bilang begini, Bapak minta maaf, apa saya pertanyaan ini terlalu remeh, jadi Bapak senyum kok? Saya bilang tidak. Justru saya yakin bahwa ada satu hal yang Bapak tidak lakukan. Yang Bapak tidak lakukan, makanya saya... Dia bilang apa itu? Saya bilang begini, Bapak, itu orang yang Bapak lihat itu Bapak kenal dong nama. Kenal, kok kami tetangga? Bapak kenal betul? Iya. Nah sekarang saya mau tanya Bapak. Pernahkah secara pribadi Bapak berdoa kepada Tuhan, menyebutkan itu orang nama? Pernah? Beliau diam sah. Terakhir dia air mata sedikit turun. Beberapa bulan kemudian dia ketemu saya, dia pegang tanya saya, Bapak, betul. Betul yang Bapak bilang. Ada hal yang kita tidak bisa lakukan. Tapi kita bisa serahkan itu kepada Tuhan. Jangan pikir bahwa kalau kita omong-omong don't dengar, belum tentu. Tapi kita mesti lakukan apa yang perlu kita lakukan. Selebihnya itu mesti kita serahkan pada Tuhan. Amin kok? Amin. Nah sabar. Tekun itu penting. Anak-anak dong, bosan sekolah tuh tekun. Om ini 6 bulan sebelum ujian sudah belajar. Pas ujian om sudah lupa semua. Karena 6 bulan dulu belajar, tidak belajar terus sampai pas ujian. Karena tidak lupa. Jadi kamu nih kalau mau belajar tuh belajar sampai bahkan ujian suami juga belajar terus. Jangan tiru om. Sudah dengar kok?